Cina memiliki sebuah kota yang terlihat seolah-olah berasal dari tahun 3000. Di kota ini, kereta penumpang tidak melintas di samping gedung atau di bawah tanah. Sebaliknya, kereta melaju menembus sebuah bangunan apartemen yang masih dihuni. Orang-orang tidur beberapa lantai di atas rel kereta, sementara penghuni lainnya menikmati makan malam beberapa lantai di bawahnya. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari mereka hampir tidak mendengar suara kereta yang melintas. Di kota yang sama, jalan raya bertumpuk hingga 5 tingkat, membentuk jaringan jalan yang berkelok-kelok layaknya roller coaster raksasa dari beton. Stasiun kereta dibangun jauh di dalam gunung. Sebuah bangunan sepanjang 300 meter berdiri menghubungkan 4 menara setinggi sekitar 250 meter. Tampak seperti pesawat ruang angkasa yang melayang di langit. Bahkan teknologi navigasi modern pun sering kebingungan di sini. GPS mungkin mengatakan Anda telah tiba di tujuan. Padahal sebenarnya Anda masih berada 6 lantai terlalu rendah, atau 6 lantai terlalu tinggi. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah. Ini bukan ilustrasi tentang kota masa depan. Ini adalah sebuah kota nyata yang dihuni jutaan orang setiap hari. Selamat datang di Chongqing, salah satu kota paling unik di dunia, dengan wilayah metropolitan yang dihuni lebih dari 30 juta penduduk. Berbeda dengan sebagian besar kota besar yang berkembang secara horizontal di atas lahan datar, Chongqing tumbuh mengikuti kontur pegunungan yang curam dan pertemuan dua sungai raksasa. Kota ini dibangun ke atas, ke bawah, menembus gunung, melintasi sungai, bahkan menyatu dengan bangunan-bangunan yang sudah ada. Setiap keterbatasan geografis justru diubah menjadi peluang untuk menciptakan solusi teknik yang luar biasa. Kereta yang menembus gedung apartemen, bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah jalan di tengah kota. Dari kejauhan terdengar suara kereta yang mendekat. Secara naluriah, Anda akan mendongak, mengira rel kereta berada di atas tiang-tiang layang seperti di banyak kota modern lainnya. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Kereta itu justru melaju lurus memasuki lantai 6 sebuah gedung apartemen. Beberapa detik kemudian, kereta keluar dari sisi bangunan yang lain seolah tidak terjadi sesuatu yang aneh. Dan yang paling mengejutkan, gedung itu masih dihuni. Di atas jalur kereta terdapat apartemen tempat orang tinggal. Di bawahnya pun terdapat apartemen yang juga dihuni. Fenomena yang terdengar mustahil ini benar-benar ada di stasiun Liziba, salah satu ikon paling terkenal di Chongqing. Awalnya, pemerintah kota berencana membangun jalur metro untuk meningkatkan mobilitas penduduk. Namun muncul sebuah masalah besar. Tepat di jalur yang telah direncanakan berdiri sebuah apartemen setinggi 19 lantai yang sudah lama dihuni. Di banyak kota, solusi yang paling umum adalah mengubah jalur kereta atau membongkar bangunan tersebut. Kedua pilihan sama-sama mahal dan menimbulkan banyak konsekuensi. Tetapi para insinyur Chongqing memilih solusi yang jauh lebih berani. Mereka memutuskan menggabungkan stasiun kereta dengan bangunan apartemen menjadi satu struktur. Lantai 6, 7, dan 8 dikosongkan sepenuhnya untuk dijadikan jalur rel sekaligus peron stasiun. Sementara itu, lantai di atas dan di bawahnya tetap difungsikan sebagai tempat tinggal. Agar para penghuni tetap nyaman, bangunan ini dilengkapi material peredam suara khusus, serta sistem isolasi getaran yang mampu mengurangi kebisingan dan vibrasi ketika kereta melintas. Akibatnya, suara kereta yang terdengar dari dalam apartemen diperkirakan hanya setara dengan suara mesin cuci yang sedang bekerja di ruangan sebelah. Banyak penghuni bahkan mengaku sudah terbiasa hingga hampir tidak menyadari setiap kali kereta lewat. Yang lebih menarik lagi, apartemen ini justru menjadi salah satu tempat tinggal paling terkenal di Chongqing. Banyak orang tertarik tinggal di sana karena keunikannya. Sementara wisatawan dari seluruh dunia datang hanya untuk menyaksikan langsung bagaimana sebuah kereta dapat melintas di tengah bangunan yang masih dihuni. Stasiun Liziba bukan sekadar objek wisata. Ia menjadi simbol cara berpikir Chongqing. Ketika kota lain memilih menghindari hambatan, Chongqing memilih beradaptasi dan menciptakan solusi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Dan ternyata, kereta yang menembus gedung hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih luar biasa. Kota dengan lebih dari 15.000 jembatan. Jika stasiun Liziba terdengar mustahil, maka angka berikut ini mungkin akan lebih mengejutkan. Chongqing memiliki lebih dari 15.000 jembatan. Bayangkan jika Anda menyeberangi satu jembatan setiap hari tanpa pernah mengulanginya. Anda membutuhkan lebih dari 41 tahun untuk melewati semuanya. Mengapa sebuah kota membutuhkan begitu banyak jembatan?
Jawabannya terletak pada kondisi alamnya. Chongqing berdiri di pertemuan Sungai Yangtze dan Sungai Jialing, sekaligus berada di kawasan pegunungan dengan lembah-lembah curam yang membelah wilayah kota. Membangun jaringan jalan lurus seperti kota-kota lain hampir mustahil dilakukan. Alih-alih meratakan pegunungan, para insinyur memilih mengikuti bentuk alam. Mereka membangun jembatan yang melintasi sungai, lembah, bahkan menghubungkan jalan yang berada pada ketinggian puluhan meter berbeda. Di beberapa lokasi, sebuah jembatan bahkan langsung terhubung ke lantai 20 atau lantai 30 sebuah gedung, karena ketinggian jalan memang sejajar dengan lantai tersebut. Saat berdiri di salah satu jembatan di Chongqing, Anda dapat melihat beberapa lapisan jalan raya berada tepat di bawah kaki Anda. Pemandangan seperti ini hampir tidak dapat ditemukan di kota lain di dunia. Semua infrastruktur tersebut membentuk jaringan transportasi 3 dimensi yang memungkinkan jutaan orang bergerak setiap hari di tengah lanskap pegunungan yang sangat kompleks. Dan inilah yang membuat Chongqing dijuluki sebagai salah satu kota paling futuristik sekaligus paling menakjubkan yang pernah dibangun manusia. Kota yang dibangun mengikuti alam. Bagi sebagian besar kota di dunia, pegunungan adalah hambatan. Namun bagi Chongqing, pegunungan justru menjadi fondasi yang membentuk identitasnya. Bentang alam kota ini terus berubah. Bukit-bukit curam, lembah yang dalam, serta 2 sungai besar membelah wilayahnya dari berbagai arah. Hampir tidak ada lahan datar yang luas untuk membangun jaringan jalan, seperti yang biasa kita lihat di kota-kota modern. Di kota lain, solusi yang paling mudah mungkin adalah meratakan bukit atau mengubah kontur tanah. Namun Chongqing memilih pendekatan yang sama sekali berbeda. Alih-alih melawan alam, mereka justru membangun mengikuti bentuknya. Jembatan dibangun melintasi sungai. Jembatan lain menghubungkan lembah yang curam. Bahkan ada jembatan yang membentang di atas jembatan lainnya, menciptakan jaringan transportasi bertingkat yang tampak mustahil dari kejauhan. Karena perbedaan ketinggian yang sangat ekstrim, tidak jarang sebuah jalan raya langsung terhubung ke lantai 20, atau bahkan lantai 30 sebuah gedung. Di kota ini, lantai atas sebuah bangunan bisa sejajar dengan jalan raya, sementara bagian bawah bangunan berada puluhan meter lebih rendah. Pemandangan seperti ini membuat Chongqing tampak seperti kota yang ditumpuk lapis demi lapis. Di beberapa lokasi, Anda dapat berdiri di atas sebuah jembatan dan melihat 5 lapisan jalan raya berada tepat di bawah kaki Anda. Setiap tingkat dipenuhi mobil dan truk yang melintas pada elevasi yang berbeda, membentuk lalu lintas 3 dimensi yang hampir tidak ditemukan di kota lain di dunia. Semua ini bukanlah hasil pembangunan tanpa arah. Sebaliknya, setiap jembatan dan setiap jalan dirancang agar mampu beradaptasi dengan kondisi alam yang sangat kompleks. Jembatan yang menjadi ikon kota. Salah satu contohnya adalah jembatan Dongshuimen. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung 2 sisi kota. Di bagian tengahnya terdapat area khusus bagi pejalan kaki untuk menikmati panorama Sungai Yangtze dari ketinggian. Dari titik ini, pengunjung dapat menyaksikan lanskap kota yang spektakuler sekaligus mengabadikan salah satu pemandangan paling ikonik di Chongqing. Tak jauh dari sana berdiri jembatan Chao Tianmen, salah satu jembatan lengkung baja terpanjang di dunia. Dengan bentang utama sepanjang sekitar 932 meter. Ukurannya hampir setara dengan 10 lapangan sepak bola yang disusun berjajar. Jembatan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan 2 kawasan besar yang dipisahkan oleh sungai. Kemudian ada jembatan Qianximen, sebuah contoh luar biasa dari rekayasa teknik modern. Jembatan ini membentang sekitar 150 meter di atas permukaan sungai. Yang membuatnya semakin unik adalah fungsinya yang bertingkat. Bagian atas digunakan sebagai jalur kereta metro, sementara bagian bawah dilalui kendaraan bermotor. Satu struktur menjalankan 2 sistem transportasi sekaligus, memaksimalkan ruang di tengah keterbatasan medan. Saat malam tiba, jembatan-jembatan ini berubah menjadi pertunjukan cahaya raksasa. Lampu LED berwarna-warni menghiasi lengkungan dan kabel-kabel baja, memantulkan cahayanya ke permukaan sungai hingga menciptakan panorama malam yang menjadi ciri khas Chongqing. Yang membuat semua jembatan ini begitu mengagumkan bukan hanya ukurannya, tetapi bagaimana semuanya menyatu dengan kehidupan kota. Beberapa jembatan terhubung langsung ke bangunan bertingkat. Sebagian lainnya menghubungkan jalan yang berada pada ketinggian puluhan meter berbeda. Tanpa ribuan jembatan tersebut, Chongqing hampir mustahil berfungsi sebagai kota metropolitan. Namun,
Keunikan Chongqing ternyata tidak berhenti di atas permukaan tanah. Di bawah kota ini, terdapat sistem transportasi yang sama luar biasa berbeda. Kota di mana GPS sering kebingungan. Bayangkan Anda membuka aplikasi peta di ponsel. Anda mengikuti seluruh petunjuk dengan tepat. Beberapa menit kemudian, layar menunjukkan tulisan. Anda telah tiba di tujuan. Namun ketika melihat sekeliling, tempat yang Anda cari tidak ada. Bukan karena GPS rusak, melainkan karena Anda sedang berada di Chongqing. Sebagian besar sistem navigasi hanya menentukan posisi berdasarkan dua koordinat, yaitu utara, selatan, dan timur, barat. Yang tidak dapat dipahami dengan baik adalah perbedaan elevasi yang ekstrim. Di kota yang relatif datar, hal ini bukan masalah. Tetapi di Chongqing, tujuan Anda mungkin berada 6 lantai di atas kepala Anda, atau 6 lantai di bawah kaki Anda. Akibatnya, satu titik koordinat dapat memiliki beberapa jalan yang bertumpuk secara vertikal. Setiap tingkat memiliki toko, pintu masuk, restoran, hingga halte transportasi yang berbeda. Karena itulah, kalimat sederhana seperti, "Saya sudah di sini," justru menjadi membingungkan. Di sini yang mana? Di jalan paling atas? Atau di jalan 4 tingkat di bawahnya? Kondisi ini membuat para kurir dan pengemudi layanan antar menghadapi tantangan yang tidak ditemui di kota lain. Mereka tidak hanya harus mengetahui alamat tujuan, tetapi juga memahami pada lantai atau elevasi mana lokasi tersebut berada. Bahkan perusahaan aplikasi pengiriman harus menyesuaikan sistem navigasi mereka dengan menambahkan informasi mengenai tingkat bangunan dan akses masuk yang benar. Keunikan kota ini juga terlihat pada banyak gedung apartemen. Satu bangunan bisa memiliki beberapa pintu masuk yang semuanya dianggap sebagai lantai dasar, karena masing-masing terhubung dengan jalan yang berbeda pada ketinggian yang berbeda pula. Anda dapat memasuki sebuah gedung dari sisi jalan yang terasa seperti lantai dasar, naik lift beberapa tingkat, lalu keluar menuju jalan lain yang ternyata sejajar dengan lantai 20 bangunan di sebelahnya. Di Chongqing, konsep lantai dasar hampir kehilangan maknanya. Karena di kota ini, bisa saja ada beberapa lantai dasar dalam satu bangunan yang sama. Dan ketika Anda mengira keunikan kota ini sudah mencapai batasnya, sistem Metro Chongqing kembali menghadirkan kejutan. Alih-alih menghindari pegunungan, jalur kereta bawah tanah justru menembus batuan padat. Terowongan-terowongan raksasa dipahat langsung di dalam gunung, menghubungkan berbagai kawasan yang dipisahkan oleh medan ekstrim. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.